Kata Nabi SAW, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat untuk minta dibukakan. Maka penjaga pintu berkata dari malaikat, siapakah kamu? Aku menjawab, aku adalah Muhammad. Maka penjaga surga itu dari malaikat mengatakan, kepadamu aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu diharamkan ya untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Jadi walaupun kita ini umat terakhir dari umat manusia karena sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita banyak nabi-nabi, banyak umat. Tapi tetap kita yang pertama masuk ke dalam surga. Yaitu tentang masalah orang yang pertama dibukakan pintu surga. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Akulah manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Jadi yang pertama mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW dan beliau orang yang pertama sekali membuka pintu surga atau dibukakan baginya. Sebagaimana hadis selanjutnya, bukan masih dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftih. Fayaqulul khazin man anta fa'akulu Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kata Nabi SAW, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat untuk minta dibukakan. Maka penjaga pintu berkata dari malaikat, siapakah kamu? Aku menjawab, aku adalah Muhammad. Maka penjaga surga itu dari malaikat mengatakan, kepadamu aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu diharamkan ya untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Jadi walaupun kita ini umat terakhir dari umat manusia karena sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita banyak nabi-nabi, banyak umat. Tapi tetap kita yang pertama masuk ke dalam surga. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk di manusia yang pertama masuk ke dalam surga. Ini bab selanjutnya ya. Di sini kata Nabi SAW, urida aliyya awwalu thalathin yadkhulul jannata syahidun wa afifun muta'affif wa abdun ahsana ibadatallahi wa nasaha di mawalih. Telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan yang pertama akan masuk surga, yaitu orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua adalah orang yang memelihara diri dan tidak mengemis. Walaupun dia butuh, dia tidak mengemis. Dikasih orang ya sudah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba sahaya yang beribadah kepada Allah, memberikan hak Tuhannya dengan baik dan melakukan yang terbaik juga buat tuannya atau majikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan Hasan Sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kedudukan orang mati syahid. Dia yang pertama masuk ke dalam surga gitu ya. Dan yang kedua orang yang mulia jiwanya, gak suka mengemis. Nah mengemis ini termasuk dosa kalau kita mampu tapi kita masih minta-minta sama orang ya. Terutama kalau kita masih punya pemenuhan kebutuhan untuk hari itu walaupun 1 kali makan. Itu udah gak boleh mengemis. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, siapa yang membuka pintu mengemis, Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Makanya orang yang biasa ngemis itu kita temukan akan begitu terus, bahkan lebih terpuruk secara ekonomi. Gitu kan? Dan orang yang mulia justru tidak mengemis, maka Allah akan bukakan pintu kekayaan. Nah, jadi golongan kedua setelah orang mati syahid adalah orang yang mulia, tidak mengemis pada orang. Yang ketiga adalah seorang hamba sahaya. Di masa kita sekarang tidak ada Bapak Ibu sekalian, tapi di masa dulu ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau di masa dulu ya, bahkan sampai sebelum perang dunia kedua, itu masih banyak pasar-pasar budak. Jadi hampir di semua kota itu ada pasar jual budak. Dari mana budak itu manusia? Hasil rampasan perang atau orang yang dirampok di jalan, lalu kemudian dibawa di pasar lalu dijual. Ya. Nah itu pasar budak. Nah perbudakan ini ada dalam Islam. Anjurannya adalah kalau kita ada budak kita bebasin. Saya Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, kita beli budak. Ya, di pasar seperti di masa Nabi itu Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sahabat Nabi ini. Beliau orang kaya raya setiap hari ke pasar budak Madinah beli 30 sampai 36 orang dibebasin karena Allah. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, fakku raqabah, tahir raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Dan budak ini bisa jadi penyempurnaan kafarah atau denda kita. Contoh misalnya orang berhubungan biologis yang hari Ramadan suami istri. Nah selain tobat kepada Allah dia harus kena kafarah, pembersihannya.
Yang pertama bebasin budak. Kalau dia tidak punya baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu baru memberikan makan 60 orang miskin. Kan gitu. Nah makanya di sini pembebasan budak masuk dalam masalah itu. Atau orang bilang demi Allah, tapi dia tidak benar ya, atau salah. Maka selain tobat kepada Allah, dia punya kafara pembersihan dosa. Bebasin budak atau dia puasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin. Nah ini kan ada pembebasan budak. Nah budak-budak ini teman-teman sekalian kalau kita bebasin keutamaannya adalah kata Nabi SAW, siapa yang bebasin seseorang dari keterbudakan, terutama kalau dia orang muslim, maka Allah jadikan semua anggota tubuh budak yang dibebasin itu adalah pembebasan dia dari api neraka. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, mulut dengan mulut, bahkan kemaluan dengan kemaluan. Itu sunnah atau anjuran atau keutamaan bebasin budak. Tentu di masa kita tidak ada. Tapi kalau ada budak, dia tetap dalam keterbudakannya, dia ibadah dengan baik kepada Allah, dan dia tetap memberikan hak majikannya yang belum membebaskan dia, tetap dia bekerja keras untuk bantu majikannya, maka ini juga termasuk orang yang pertama masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya babnya adalah bagaimana penghuni surga masuk ke dalam surga. Di antara hadisnya ya, adalah hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh saya langsung baca terjemahan, sungguh akan masuk surga dari umatku 70.000. Dalam riwayat lain, dalam kurung atau 700.000 yang saling berpegangan satu sama yang lain. Yang pertama tidak masuk hingga yang terakhir masuk, wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Ya. Di hari-hari kemarin kita ada puasa Yaumul Bid bulan purnama. Nah mirip juga dengan semalam gerhana bulan ya. Kalau sudah tahu alhamdulillah semalam ada gerhana bulan. Nah, itu biasanya bulannya lebih terang gitu kan. Ya. Nah itu bulan-bulan purnama ini itu nanti ahli surga wajah mereka terang seperti itu ya. Dan ini menandakan memang nanti ahli surga masuk dalam kondisi mereka bergandengan satu sama yang lain ya. Sama muslim masuk semuanya gitu. Dalam riwayat lain kata Nabi itu tadi hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis selanjutnya riwayat Bukhari Muslim juga. Terjemahannya saja langsung kata Nabi SAW, rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Semoga kita termasuk insya Allah. Dan rombongan berikutnya rupa mereka laksana bintang yang bersinar sangat terang di langit. Ini golongan yang di bawahnya. Yang pertama seperti bulan purnama, yang kedua seperti bintang. Bercahaya tapi agak jauh, kecil. Ya. Kemudian mereka di surga nanti tidak akan lagi buang air kecil. Maaf, di surga tidak ada WC. Gak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Tidak akan pernah beringus dan tidak akan meludah lagi, gak ada sakit. Ya. Sisir mereka dari emas, keringat mereka kasturi. Jadi keringat pun yang keluar itu wangi seperti kasturi. Pedupaan mereka, wewangian mereka adalah kayu yang harum. Pasangan hidup mereka para bidadari, perawakan mereka sama. Yaitu keperawakan bapak mereka Adam 60 hasta atau 60 siku ke langit. Sekitar 27,5 meter. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan setiap dari mereka mendapatkan pasangan yang isi betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada juga permusuhan di antara mereka. Hati mereka sama, mereka bertasbih kepada Allah di pagi dan juga petang. Nah ini kondisinya. Jadi di surga itu tidak ada lagi sakit. Di surga juga tidak ada malam, tidak ada siang yang terik. Dalam sebuah riwayat ditanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana nanti penerangan di surga? Kata beliau, tidakkah kau lihat cahaya matahari awal terbit sebelum menyengat? Nah seperti itu selamanya. Khalidina fiha. Di surga nggak ada lagi orang tidur. Ya. Sudah setiap detiknya menikmatan. Nggak ada lagi waktu untuk tidur gitu ya. Semua dinikmati. Nanti kita lihat banyak sekali riwayat di depan yang menyebutkan saking nikmatnya surga itu ahli surga itu duduk di satu sisi. Melihat satu sisi istananya atau tamannya. Dia tidak pindah 70 tahun. Karena nikmatnya. Kita kan biasa kalau di dunia lihat ini ya paling 1 jam sudah jenuh, setengah jam, ada 5 menit. Ini 70 tahun nggak pindah. Nanti dia pindah bukan karena jenuh. Karena mau nikmatin yang lain. Karena surga itu nanti seluas langit dan bumi. Bukan lagi 1 hektar, 2 hektar gitu ya. Istana seseorang itu sangat luas nanti di surga. Ya, makanya nanti kalau kita masuk surga teman-teman sekalian kita lihat. Allah dulu cuma amal itu doang. Duduk di majelis ilmu, cuma puasa, cuma zikir. Dapat ini. Kalau tahu semua hidup kita isi itu. Nah gitu. Nah seperti itu nanti. Ya.
Dan di sana juga dikatakan tidak ada lagi buang air besar, buang air kecil. Dalam sebuah riwayat disebutkan makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya keluar dalam bentuk keringat. Kan sekarang maaf ada air seni, ada tinja ini kan karena tidak ampas, nggak dibutuhkan oleh tubuh harus dikeluarkan. Nah nanti tidak ada lagi tuh. Ampas tubuh kita itu keluar dalam bentuk keringat itu pun lebih wangi dari kasturi. Jadi sudah kehidupan yang beda sekali gitu kan. Hanya selama di dunia kata kuncinya 4 huruf taat. Ya taat kepada Allah selesai gitu kan. Kita komitmen disiplin dengan itu selesai. Sisir mereka dari emas, pedupaan mereka dari kayu yang harum. Sebagian ulama menerjemahkan dengan kayu gaharu. Ya, wangi-wangian mereka gitu ya. Kemudian keperawakan mereka seperti Adam alaihissalam 60 hasta. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan keperawakan mereka seperti ya ayah mereka Adam, wajah mereka seperti Yusuf, hati mereka seperti Ayub. Jadi bukan berarti wajahnya semua sama dengan Nabi Yusuf, tapi Allah berikan ketampanan. Nabi Yusuf kan diberikan ketampanan setengah ketampanan dunia. Nah semua akan dikasih seperti ada lagi orang jelek, nggak ada lagi orang cacat. Jadi kalau ada orang cacat, orang pendek, orang enggak usah ini dunia doang, ini dunia. Ini semua jasad kita Bapak Ibu sekalian ini cuma sampai di dunia kita pakai. Makanya untuk meninggal masuk di kuburan kan dihancur dengan tanah, dibangkitkan dengan jasad baru. Makanya kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Nanti Allah akan turunkan hujan menyentuh tulang ekor kita itu, nanti kita tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Tapi semua seperti Nabi Adam, sudah 60 siku ke langit. Jadi memang ada riwayat lain juga menyebutkan ayah kalian Adam diciptakan 60 siku ke langit atau 60 hasta. Dan terus saja manusia memendek sampai menjelang hari kiamat. Ya, jadi kalau sekarang ada orang tingginya 2 meter, bagi kita sudah tinggi banget gitu ya. Tapi di masa dulu tuh kecil sekali. Karena kalau tingginya 20, seperti building, di atas 20 meter gitu kan. Itu sangat besar. Nah, itu akan kembali seperti itu. Kemudian juga dikatakan bahwasanya dalam hadis yang lain, penghuni surga masuk ke dalam surga dalam kondisi berkulit dan berwajah mulus. Ya. Bercelak dan berusia 33 tahun. Jadi kalau ada orang meninggal bayi atau meninggal tua sekali, tetap dibangkitkan 33 tahun. Nah, hadisnya ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan ada hadis yang lain menguatkan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang mati baik sebagai janin. Sudah 4 bulan Bu ya, sudah 4 bulan sudah ditiup ruh, ibu keguguran nih. Nanti ibu ketemu bayinya itu 33 tahun di surga. Sudah dewasa. Tapi syaratnya sudah 4 bulan sudah dikasih ruh. Ya. Jadi tidak perlu menyesal dengan anak meninggal. Mereka mendahului kita. Apalagi kalau meninggal sebelum balik. Itu dalam beberapa riwayat dia jadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Tidaklah seorang mati baik dalam keadaan janin, keguguran maupun dalam keadaan tua sekali. 100 tahun, 120 tahun gitu ya. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW manusia hanya berada di antara 2 hal itu. Melainkan pasti dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Jika ia termasuk ahli surga. Dan ia akan keperawakannya seperti Adam, rupanya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub. Kalau Nabi SAW kita sudah tahu tampan, bersih rapi. Nabi Ayub ini sabar. Gak pernah ribut, tenang, santun. Gitu, itu seperti itu. Semua ahli surga begitu nanti. Sedangkan siapa yang termasuk ahli neraka, maka tubuh mereka dibesarkan laksana gunung. Wa na'udzubillah, maksudnya untuk menyiksa ya. Itu di bab tentang neraka ada bahasan, tapi tidak ada waktu sekarang untuk kita bahas. Ahli neraka itu Bapak Ibu sekalian akan dibesarkan badan mereka supaya mereka lebih rasa sakit. Nah rasionalnya, kenapa dikatakan badan mereka seperti laksana gunung? Kalau semut, hewan semut, kalau kita mau pukul perutnya, karena kecilnya kan susah. Ya enggak? Tapi kalau gajah, kita mau pukul titik manapun di perutnya gampang karena besar. Nah ahli neraka itu semua dibesarkan badan mereka. Sampai mereka seperti gunung. Supaya lebih gampang disiksa dari semua sisi tubuhnya. Itu pun neraka masih kosong. Ya, masih banyak tempatnya yang kosong. Makanya tubuh mereka dibesarkan. Tubuh mereka dibesarkan. Kemudian di surga itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Tergantung amal kita. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Nah ini lebih dalam lagi, bahwasanya di surga itu nanti akan ada tingkat-tingkatan beda. Makanya Bapak Ibu jangan tunda-tunda amal. Karena amal soleh itu beda dengan dosa. Amal soleh sekali luput tidak bisa kita perbaikin.
Kalau dosa kita tobat masih bisa dimaafkan. Jadi perbedaan dasar antara kita sama teman-teman kita adalah siapa yang lebih rajin beramal. Baik wajib ataupun sunnah. Ingat amalan sunnah tetap syariat Allah. Dikerjakan semampunya. Kecuali ada udur syar'i beda. Ya, jadi kita tetap kerjakan. Dan saya sudah bilang tadi kata kuncinya coba kerjakan dulu. Awalnya berat, lama-lama jadi kebiasaan. Syaitan akan kelabakan untuk menggoda kita gitu ya. Jadi nanti di sana ada tingkatan-tingkatan yang sangat jauh. Di antaranya adalah tentu banyak ayat Al-Quran di sini saya langkahi saja. Langsung masuk ke hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda sungguhnya ahli surga itu dapat melihat ahli guraf dari atas mereka. Maksudnya kita masuk surga nih. Nanti kita bisa lihat di atas dari istana kita surga ada istana-istana yang jauh sekali. Kita cuma lihat seperti gemerlapan bintang-bintang. Karena jauhnya. Kita tidak tahu fasilitas seperti apa, tidak tahu. Gitu kan. Sebagaimana mereka melihat bintang bersinar terang yang melintas di ufuk dari timur dan barat. Karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi-nabi dan tidak didapat selain mereka? Kata Nabi SAW, tidak. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul. Jadi yang malas-malas ibadah ini, ya dia harus terima konsekuensinya nanti. Kalau istananya dia di tingkat ini, level 1 misalnya, nanti temannya di level 100. Nah, mirip gini kalau kita rasionalkan, klaster. Ya. Klaster komplek perumahan yang mewah, itu pasti ada tipe A, tipe B, ini mungkin tipe A-nya, anggaplah dia ukurannya 1000 meter dengan segala macam fasilitas. Security-nya sendiri, mungkin setiap kamar ada kamar mandinya, ada tamannya luas, ada kolam renangnya dan seterusnya. Ini contoh saja. Tipe B-nya mungkin lebih kecil, cuma 500 meter. Tipe C-nya mungkin 200 meter. Mungkin tipe D-nya cuma 60 meter misalnya. Nah, di surga itu begitu nanti. Kita ada tingkatan-tingkatan tergantung daripada amal. Kalau di dunia kan kita pakai duit. Nah, itu dipakai amal soleh. Nah, masalahnya satu poin begini. Ini perlu direnungi ya. Firman Allah SWT tentang surga, hampir setiap setelah menyebutkan surga Allah bilang khalidina fiha. Apa artinya kekal selamanya? Baik, ada positifnya, kita berarti punya kepemilikan abadi. Sekali masuk surga tidak akan pindah tangan, jadi milik kita. Tapi masalahnya, kalau Bapak Ibu beramal hanya masuk di klaster D, tipe 60 tadi misalnya, kalau sudah masuk gak bisa pindah ke A selamanya. Nah itu yang harus kita sentuh itu. Jadi bukan hanya sekedar masuk punya masalahnya ibu dan bapak nggak bisa di surga baru mau minta ya Allah saya mau ke sana. Mau bayar pakai apa? Nggak ada amal lagi. Kan gitu. Makanya harus kita tanamkan kita merasa rugi kalau kelewatan satu amal. Karena bisa saja kita di klaster A tapi kita kena malas pindah ke B, pindah ke D. Bahkan mungkin jauh. Mungkin ada yang cuma sekedar tipe kecil misalnya. Cuma satu kamar. Kayak studio misalnya di apartemen mungkin. Susah fasilitasnya. Bukan susah ya, di surga semua kenikmatan. Tapi bisa seperti itu levelnya. Nah penentuan klaster terbaiknya itu di sini sekarang. Dan sederhana amal yang sudah kita kerjakan aja. Yang penting jangan punya penyakit al-malas. Itu saja. Ya. Cuma itu saja, karena malas. Cuma itu saja. Ya.